Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request salah satu dari kalian, Ibu akan membahas contoh soal mengenai materi hukum dasar kimia. Dan minggu ini kita akan mempelajari tentang hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang hukum perbandingan berganda, atau bisa juga disebut hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh Dalton. Nah, bunyinya, jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur dan unsur lain tetap akan menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, sesuai dengan bunyinya, jadi jika dua macam unsur membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsurnya akan menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, harap diperhatikan, nama hukumnya kan hukum perbandingan berganda atau kelipatan perbandingan. Jadi, massa unsurnya itu berganda, berupa bilangan bulat dan sederhana. Baik, sebagai contoh, nitrogen dapat membentuk senyawa-senyawa seperti N2O, NO2, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, senyawa N2O. Massa N-nya 28 gram dan massa O-nya 16 gram. Lalu untuk NO2, massa N-nya 14 gram dan massa O-nya 16 gram. N2O3, massa N-nya 28 gram dan massa O-nya 48 gram. Dan N2O4, massa N-nya 28 gram dan massa O-nya 64 gram. Pertanyaannya, berapa perbandingan massa O di dalam keempat senyawa tersebut? Nah, yang ditanyakan kan perbandingan massa O. Artinya, ada unsur lain yang massanya itu dibuat tetap. Nah, jadi yang dibuat tetap adalah N, karena yang ditanyakan adalah massa O. Nah, jadi di contoh di sini sudah dituliskan ya bahwa N-nya itu dibuat 7. Semuanya dibuat 7. Artinya massa N dari keempat senyawa ini harus dibagi suatu angka yang menghasilkan 7. Yang pertama, senyawa NO2, massa N-nya kan N2O ya, senyawa N2O, massa N-nya kan 28 gram, berarti 28 dibagi berapa yang menghasilkan 7? Berarti dibagi 4. Nah, karena massa N-nya dibagi 4, massa O-nya pun harus sama dibagi 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi untuk N2O perbandingan massa N dan O-nya itu adalah 7 berbanding 4. Lalu untuk senyawa NO2, massa N-nya 14. 14 dibagi berapa yang menghasilkan 7? Berarti dibagi 2. Lalu yang 16-nya pun dibagi 2. Jadi perbandingannya adalah 7 berbanding 8. Lalu untuk N2O3, massa N-nya 28 dibagi 4 dan 48-nya pun sama ya, dibagi 4. Jadi hasilnya itu adalah 7 berbanding 12. Dan yang terakhir, senyawa N2O4, massa N-nya 28 gram dan massa O-nya 64 gram. Nah, jadi sama ya, dibagi 4 juga karena massa N-nya 28. Jadi 28 dibagi 4 dan 64 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 7 berbanding 16. Nah, kita lihat perbandingan O dalam keempat senyawa tersebut. Seperti yang ini kan. Ini, dan ini. Nah, semuanya sudah berupa bilangan bulat tetapi belum sederhana. Nah, kita tuliskan dulu ya perbandingan O-nya. Nah, perbandingan N-nya tidak usah ditulis karena dibuat tetap. Jadi hanya perbandingan massa O-nya saja ya yang ditulis. Berarti 4 berbanding 8 berbanding 12 berbanding 16. Nah, ini sudah bulat tetapi belum sederhana. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, jadi
cara menyederhanakannya itu adalah dibagi bilangan yang paling kecil di antara keempat angka ini, dan bilangan yang paling kecil adalah 4. Jadi keempat angka ini dibagi 4. Hasilnya 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4. Nah, ini sudah bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan massa O di dalam keempat senyawa ini yaitu 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4. Lanjut contoh 2, unsur P dan Q dapat membentuk dua macam senyawa sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Nah, ini yang diketahuinya persen massa ya, jadi makanya satuannya itu dalam persen. Nah, jadi yang senyawa 1 persentase unsur P-nya itu 25% dan unsur Q-nya 75%, sedangkan pada senyawa 2 unsur P-nya 50% dan unsur Q-nya 50%. Pertanyaannya, jika massa P dibuat tetap, tentukan tentukan perbandingan massa unsur Q dalam senyawa 1 dan 2. Baik, kita tuliskan kembali data yang ada pada tabel. Ini P Q. P berbanding Q. Senyawa 1, senyawa 2. Nah, yang senyawa 1 P-nya itu 25% dan Q-nya 75%. Sedangkan senyawa 2 P-nya 50% dan Q-nya juga sama 50%. Nah, tadi ada pernyataan massa P dibuat tetap. Artinya massa P di dalam kedua unsur ini harus kita buat tetap. Ini kan bilangannya 25 dan 50. Jadi kita samakan senyawa P-nya, perbandingan massanya jadi sama-sama 50. Jadi caranya ini dikali 2, yang ini dikali 1. Jadi 25 dikali 2 hasilnya 50 dan 50 dikali 1 50. Yang Q-nya, nah dalam senyawa 1 karena unsur P-nya itu dikali 2, berarti yang Q-nya pun sama dikali 2, berarti 75 dikali 2 150. Sedangkan yang dalam senyawa 2 karena yang 50 nya ini dikali 1, berarti yang unsur Q-nya juga sama 50 dikali 1, hasilnya 50. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan massa unsur Q, berarti yang ini kan. Nah, perbandingan massa unsur Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Dalam senyawa 1 Q-nya itu 150 dan senyawa 2 50. Nah, ini sudah dalam bilangan bulat tetapi belum sederhana. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam contoh 1, cara untuk menyederhanakannya adalah dibagi bilangan terkecil, dan di antara kedua angka ini, angka yang paling kecil adalah 50, berarti kedua angka ini dibagi 50. Dibagi 50. Berarti 150 dibagi 50 hasilnya 3. 50 dibagi 50 hasilnya 1. Jadi, perbandingan massa unsur Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 3 berbanding 1. Selanjutnya, hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, artinya volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu memiliki perbandingan berupa bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh, di sini ada reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl dengan volume H2 sebanyak 2 liter. Berdasarkan bunyi hukumnya bahwa volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi memiliki perbandingan berupa bilangan bulat dan sederhana. Nah, berdasarkan reaksi ini, dari mana kita mengetahui perbandingan volumenya? Nah,
perbandingan volumenya dapat kita ketahui dari koefisien reaksi atau koefisien setiap unsur. Koefisien adalah angka di depan unsur. Nah, jadi untuk H2 dan Cl2 itu koefisiennya adalah 1. Nah, 1 karena biasanya 1 itu tidak dituliskan ya. Dan koefisien HCl adalah 2. Jadi, perbandingan volume H2, Cl2 dan HCl itu adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Nah, ini sudah berupa bilangan bulat dan sederhana. Nah, baik, misalkan kita mau mencari volume dari HCl. Nah, volume HCl bisa dicari dari perbandingan koefisien HCl dan H2. Kenapa H2? Karena di dalam reaksi ini yang diketahui adalah volume dari H2. Baik, volume HCl sama dengan koefisien HCl per koefisien H2 dikali volume dari H2. Nah, karena volume HCl yang dicari, jadi koefisien HCl-nya itu harus selalu berada di atas. Baik, dilanjutkan. Koefisien HCl yaitu 2. Koefisien H21 berarti 2/1 dikali volume HCl yaitu 2 liter. Peringatan dari Ibu, setiap satuan itu harus ditulis. Contohnya ini ya, volume H2 adalah 2 liter. Jadi si liternya itu harus ditulis, tidak boleh tidak ditulis ya. Baik, dilanjutkan. 2 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 4 liter. Berarti volume HCl yang dihasilkan adalah 4 liter. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau mencari volume dari Cl2? Nah, berarti sama, dicari dari perbandingan koefisien H2 dan Cl2. Nah, karena perbandingannya adalah 1 berbanding 1, berarti volume Cl2 sama dengan volume H2 yaitu 2 liter. Untuk contoh soalnya, misal gas SO3 dibuat dari reaksi gas O2 dan SO2 menurut persamaan reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jika volume O2 direaksikan sebanyak 10 ml, berapa volume SO2 yang bereaksi dan volume SO3 yang terbentuk jika diukur pada kondisi suhu dan tekanan yang sama? Baik, kita tuliskan dulu yang diketahui di soalnya apa saja. Diketahui. Nah, ini ya yang diketahuinya adalah volume O2 sebanyak 10 ml. Volume O2 sama dengan 10 ml. Lalu yang ditanyakannya adalah berapa volume SO2 yang bereaksi dan volume SO3 yang bereaksi. Berarti yang ditanyakannya itu adalah volume SO2 berapa dan volume SO3 berapa. Baik, kita tuliskan lagi reaksinya. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, yang mau kita cari pertama kali adalah SO2, berarti mencari SO2 dari perbandingan koefisien SO2 dan O2 karena yang diketahui volumenya adalah O2. Oh iya, kita tuliskan dulu perbandingan koefisiennya atau perbandingan volumenya. SO2 karena koefisiennya 2 berarti 2. O2 karena koefisiennya 1 berarti 1 dan SO3 koefisiennya 2 berarti 2. Jadi perbandingannya adalah
2 berbanding 1 berbanding 2. Yang pertama, kita mau mencari volume dari SO2. Volume SO2. Nah, volume SO2 bisa dicari dari perbandingan koefisien SO2 dan O2. Karena yang diketahuinya adalah volume O2 ya. Baik, kita tuliskan koefisien SO2 per koefisien O2 sama dengan koefisien SO2-nya 2, koefisien O2-nya 1, berarti 2/1 dikali volume, dikali volume O2. Ini juga sama, dikali volume O2, volumenya yaitu 10 ml. Nah, ini juga mililiternya jangan ketinggalan ya, harus ditulis. Kalau tidak ditulis, Ibu kurangi poinnya. Baik, dilanjutkan. 2 kali 10 dibagi 1 yaitu 20 ml. Jadi, volume SO2 yang bereaksi adalah 20 ml. Nah, selanjutnya mencari volume dari SO3. Ini juga sama, dicari dari perbandingan koefisien antara SO3 dan O2. Jadi, koefisien SO3 dibagi koefisien O2 dikali volume O2 sama dengan koefisien SO3-nya 2, koefisien O2-nya 1, berarti 2/1 dikali volume O2, yaitu 10 ml. Jadi, volume SO3 yang dihasilkannya adalah 2 dikali 10 ml dibagi 1, yaitu 20 ml. Baik, yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, intinya hampir sama dengan hukum perbandingan volume, hanya saja di dalam hipotesis Avogadro itu melibatkan jumlah molekul. Jadi, setiap gas yang mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Seperti pada rumus di bawah ini, misal volume X akan memiliki jumlah molekul sebesar X, lalu volume Y akan memiliki jumlah molekul sebesar Y. Baik, sebagai contoh, sejumlah Y molekul gas metana atau CH4 mempunyai volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume 1,5 Y gas CO2 atau karbon dioksida? Baik, sebelum mengerjakan soal, seperti biasa kita harus menguraikan apa saja yang diketahui di dalam soal. Diketahui, nah ini jumlah molekul gas metana ya, jumlah molekul gas metana atau CH4 yaitu sebesar Y, lalu volume CH4-nya sama dengan 2 liter, lalu jumlah molekul CO2-nya sebanyak 1,5 Y. Ya, lalu yang ditanyakannya itu adalah volume dari CO2. Nah, baik. Untuk pengerjaannya itu sama dengan yang hukum perbandingan volume ya. Jadi kita tuliskan sesuai rumus yang ini ya. Misal volume CH4 per volume CO2 sama dengan jumlah
molekul CH4 per jumlah molekul CO2. Nah, tadi kan yang diketahuinya volume CH4 yaitu 2 liter. Awas jangan lupa satuannya, liternya itu harus disertakan atau harus ditulis. Per volume CO2 kita notasikan dengan X karena yang dicarinya adalah volume CO2. Baik, sama dengan jumlah molekul CH4 yaitu Y dan jumlah molekul CO2 yaitu 1,5 Y. Nah, supaya mempermudah, di sini kan ada Y, di sini juga ada Y, jadi Y-nya kita coret. Jadi 2 liter per X sama dengan 1 per 1,5. Nah, yang dicarinya adalah X. X sama dengan 2 liter dikali 1,5 sama dengan 3 liter. Jadi volume 1,5 Y gas CO2 adalah sebanyak 3 liter. Nah, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.